10 tahun. Reza, Bisma. Oke. Apa kabar, Bro? Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Selamat malam. Baik. Luar biasa. Kemarin aku lihat live IG Smash, kamu lagi kayak flashback nonton cuplikan teman-teman Smash, nonton waktu yang di inbox, di dahsyat lagi kayak flashback gitu kan. Nanti kita bakal tanya-tanya. Ini kita belum on air, kita masih live IG doang. Abis ini kita bakal on satu lagu lagi. Tapi mungkin Bisma mau nyapa dulu nih buat teman-teman Smash Blast Surabaya atau Indonesia yang lain ya tuh ya. Buat Smash Blast Surabaya, pertama terima kasih udah 10 tahun bareng-bareng. Terus buat pendengar yang lagi dengerin juga atau yang lagi nonton ini semuanya, semoga tetap sehat di rumah. Salam buat keluarga. Mantap. Ngomong-ngomong, Bis, nanti kita juga lagi open untuk question and answer sama Empower. Itu nama pendengar kita, Empower. Lewat WhatsApp. Nanti kita baca-baca beberapa question dari Empower ya. Boleh. Oke, mantap. Siap. Gimana nih berapa minggu terakhir ini di rumah terus? Kegiatan apa ya? Di rumah terus. Waktunya habis buat ngapain nih? Lagi ngerjain musik. Apalagi lagi ngerjain musik terus sih di rumah. Jadi lebih produktif justru malah. Oke, lebih produktif lagi. Udah coba resep-resep baru dari beberapa tutorial yang lagi viral di IG atau kopi dalgona? Dalgondel. Belum, kalau itu belum nyobain. Justru lagi nonton Netflix tentang 4 resep rahasia yang harus ada di makanan itu apa, lagi nonton itu sih, terus coba praktekin. Oke. Bisma sedang mencoba mengasah kemampuan menjadi chef. Chef Bisma. Nggak bakat sebenarnya. Nggak bakat ya. Bakat loh jadi chef. Kita akan lihat kita akan lihat resto atau cafe yang akan di launching sama Bisma. Oh serius? Serius Mas? Mau buka cafe? Tapi di Surabaya emang ada. Oh serius? IG. Bober namanya. Oh. Iya. Kita langsung ini aja ya. Kita langsung live ya. Boleh. Live dong dari tadi. Apa? Iya dari tadi sih, maksudnya langsung on air aja kita. Kita langsung live aja. Yes, oke. Seperti juga kita akhirnya keturutan juga ya. Banyak yang tanya dari tadi. We want Smash gitu. Yo, let's go. Oke, seperti juga kali ini kita sudah barengan teman-teman, bukan teman-teman tapi perwakilan dari Smash yang sudah bergabung bersama kita tentunya untuk sore hari ini, untuk malam hari ini lebih tepatnya. Tentunya juga untuk di Thanks God It's Friday, tentunya juga ada Reza dan tentunya ada Linggar juga. Dan di sini kita sudah ada ditemenin sama Bisma. Gokil. Semangat malam. Ya, ini malam Bisma, ini pertanyaan pertama adalah itu yang desain backdrop angka 10 siapa ya? Cakep amat. Saya ini kapan ya? Tadi siang iseng aja. Karena anak-anak juga memang pada kompakan pengen ngedekor sebisa mungkin lah. Sebenarnya kan pada tutup ya. Untung ada yang buka. Ada yang di Jakarta, di segala macam. Anak-anak udah pokoknya sebisa mungkin kita merasakan ada selebrasi sedikit lah. Gitu. Ya udah akhirnya didesain sebisa mungkin aja. Oke, tentunya juga kita mewakili Smash Blast Surabaya. Yes, Smash Blast Surabaya, kita mewakili Smash Blast Surabaya pengen ucapin selamat ulang tahun yang ke-10 buat teman-teman Smash. Terima kasih M Radio Surabaya dan Smash Blast Surabaya. Yes, oke. Kita pengen nanya sama Bisma. Bis 10 tahun loh. Ini maksudnya ketika awal-awal terbentuknya boyband dan boyband milenial ini masuk di Indonesia, orang nggak terlalu expect bahwa ini akan lama dan akan tahan banget. Paling juga ngikutin, tapi Smash membuktikan kalau ya kita bisa sampai 10 tahun. Itu awalnya ngerasa kita nggak mungkin nih 10 tahun nih. Iya banyak, apalagi di tahun pertama ya pasti banyak yang kedengeran dari orang-orang tuh kita bakal one hit wonder lah atau apalah gitu. Itu yang pengen coba kita usahakan di masing-masing single. Di single kedua kan Senyum Semangat gitu, bawa yang nggak peduli dibully apa segala macam gitu, sampai di tahun 10 yang ke-10 ini kita udah ngalamin fase
apa ya, pasang surutnya lah ibaratnya di tahun-tahun dimana kita memutuskan untuk hiatus dan balik lagi di awal single itu tuh Fenomena, di single Fenomena itu kita tanpa kontrak sama sekali sampai sekarang akhirnya kita berbasis dari kontrak surat tertulis juga. Jadi apa ya, intinya kita berusaha berkomitmen tidak berbasis dengan kertas aja gitu, tapi dari sini juga gitu kita tahu perjuangannya seperti apa gitu. Oke, tapi yang pasti juga kalau kita ngelihat nih sebagai penikmat musik atau juga musik yang Smash juga, ini jadi kayak angin segar kemarin ketika kita nonton kalian perform di Synchronize. Satu vitamin segar tentunya yang sangat luar biasa. Ketika teman-teman Smash tuh reunian di situ, terus habis itu ditonton oleh banyak orang. Kalau kita ngelihatnya euforianya sangat luar biasa. Tapi kalau dari personal Smash sendiri, seperti apa kemarin merasakan penampilan, apa ngelihat penonton yang sangat luar biasa, hektik kayak gitu di Synchronize? Wah, itu luar biasa sih, luar biasa apa ya, ibaratnya pecah ya. Cuman kalau kita di panggung itu ngerasa, kalau saya istilahnya apa ya, stage gasm gitu. Kayak benar-benar balik lagi energinya untuk kita di formasi yang sekarang gitu. Jadi benar-benar ngerasain energi yang sama lagi di tahun-tahun pertama. Jadi makanya dari situ akhirnya kita memperjuangkan untuk kita bikin single baru deh gitu, dan nextnya kita mau ngapain nih, mini album. Jadi memang udah take off semenjak setelah Synchronize itu. Oke, luar biasa. Jadi kayak vitamin juga buat teman-teman ya, buat teman-teman Smash ya. Dan juga jadi trigger sih Kak. Jadi ketika mereka ngumpul dan ternyata dapat feedback yang luar biasa dari audiens, kayaknya teman-teman ini ngerasa wah ini kayaknya oke nih kalau kita tetap mempertahankan ini, atau mungkin kita balik lagi dengan sesuatu yang baru dari Smash. Tapi gini. Gimana? Karena masih merasa ada relevansinya di musik Indonesia di saat sekarang kan musik bebas, terus pop dance kayaknya sedikit ya gitu. Kenapa nggak kita coba warnain lagi musik Indonesia dengan genre pop dance ini dengan format boy band gitu sih. Oke, tapi sebenarnya dari Smash sendiri waktu reborn ataupun juga lahir kembali gitu, ketika ada keputusan itu ada rasa minder nggak sih? Dalam arti gini, masih bisa diterima nggak ya? Karena kan kita udah lama banget nih, maksudnya ada beberapa personil teman-teman dari Smash juga yang udah pada cabut gitu. Masih ada rasa minder nggak dari teman-teman Smash gitu ketika memulai lagi? Minder enggak sih. Kalau saya pribadi enggak minder, justru mikir keras gimana caranya untuk relate dengan keadaan sekarang gitu. Apalagi Smash Blast udah pada kuliah, udah ada yang punya anak, bahkan udah punya suami, udah dewasa bareng-bareng. Jadi apa yang bisa relate ya gitu, hal-hal yang seperti apa gitu, tanpa menghilangkan esensi Smash dari tahun pertama. Luar biasa. Tapi luar biasa loh, aku pengen nanya sama Bisma sih, karena memang udah 10 tahun. Kita kan coba nge-flashback, ngajakin Bisma untuk flashback soal 10 tahun atau 1 dekade dari Smash. Masih ingat nggak momen yang menurut Bisma ini momen yang tidak akan mungkin dilupakan dari Smash selama 10 tahun? Di Smash paling gak lupa, banyak sebenarnya, banyak banget, saking banyaknya. Mungkin apa ya? Momen yang malu-maluin deh. Iya, bukan malu-maluin. Lebih ke ini, mungkin momen titik balik di mana kita mencapai ikhlas yang lebih. Jadi waktu kita manggung, intinya tahun baru kita manggung, itu kita dilemparin air seni. Itulah air seni, botol air isinya air seni, terus dilemparin batu gitu. Jadi itu kayak sampai udah di titik kita ketawa-ketawa gara-gara itu, wah seru juga ya gitu, nggak gampang loh gitu jadi boyband dengan keadaan yang kayak gitu. itu paling diingat banget sih. Sudah 1 dekade. Buat Anda yang dulu sempat melempar teman-teman Smash, rasakan sekarang Smash 10 tahun ya.
Smash sudah konser di mana-mana, Anda masih ngumpulin botol. Bener. Iya guys. Tapi kita pengen nanya, ini ada beberapa empower juga yang udah kita ajakin untuk titip-titip pertanyaan di WhatsApp. Coba kita cek dulu. Boleh. Ini nih. Ini dari siapa nih? Dari Miko Lubis. Dari Miko. Dari Smash Blast juga. Hai, Smash Miko. 1 dekade. Ya, katanya selama 1 dekade bukan hal yang mudah pastinya. Menurut Smash, perubahan apa yang terjadi antara Smash Blast yang dulu dengan yang sekarang? Dan apa yang harus diperbaiki? Jadi lebih ke Smash Blast-nya ya? Oke, Smash Blast ya bener ya. Oke. Kalau ngelihat Seru nih. apa yang dilihat dari teman-teman Smash tentang Smash Blast yang dulu sama yang sekarang? Dulu militan dan overreacting banget ya. Kalau dulu tuh, kalau sekarang apa? Semilitan apa sih, Bis? Yang paling Wah, Yang paling Wah, Bisma luar tahu biasa. lah. Wah, yang langsung kerasa ke Bisma langsung deh. Luar biasa. Oh, nonton IGTV-nya Smash deh. Itu baru rilis, itu cukup mencerminkan keadaan Smash Blast pada saat itu. Se-exciting apa ketika kita bertemu gitu. Yang paling diingat mungkin mereka bisa sampai hujan-hujanan nonton kita karena itu hari ulang tahunnya Smash waktu itu, yang pertama atau yang kedua saya lupa. Terus mobil sampai pintunya copot gara-gara mereka. Kita nggak bisa pulang di Pulau Raha gara-gara mereka yang ya kita nggak bingung gitu kalau untuk keluar pun kita akan kelar sih gitu. Kayak gitu-gitulah. Ya seneng ngalamin kayak gitu. Dan sekarang justru perubahannya mereka lebih dewasa, benar-benar dewasa, lebih ngertiin gitu, nggak yang lebih behave lah intinya. Yap. Karena mungkin dulu yang waktu usia Smash baru 1-2 tahun mereka masih duduk di bangku sekolah SMP nih. Sekarang udah pada kuliah. Terus dan itu yang akhirnya membuat trigger buat teman-teman Smash untuk bikin karya lagi untuk mengondisikan Smash Blast yang di usia sekarang atau gimana nih akhirnya? Nah, itu tuh. Dari lagu. Yang balik lagi kayak tadi, kita udah di posisi umur yang udah yang 30, udah ada yang 30, udah yang ada 25 ke atas lah gitu. Gimana caranya supaya kita tetap ngerasa bisa deket sama Smash Blast itu gitu. Jadi cara komunikasinya pun akan beda kan gitu. Kalau dulu kenapa lirik-liriknya juga cukup cheesy karena biar mudah dimakan juga kan gitu sama mereka gitu. Kalau sekarang bahasa-bahasa yang sesuai dengan KBBI atau kasus-kasus yang cukup dewasa itu bisa diangkat karena memang umurnya udah sama gitu, udah bahkan mereka ngalamin gitu hal-hal yang kita ceritain di sekarang gitu. Berarti di usia yang 10 tahun ini Smash Blast ikutan makin behave, Smash juga ikutan makin behave, lewat lagu-lagunya ternyata ya dibikin ikutan behave juga. Next 30 tahun sih. Kan masih kelihatan muda. Kayaknya masih kelihatan boros saya yang ngomong-ngomong ya, muka-mukanya. Ya, karena kumis aja sih Pak kita, Pak. Kita mau lanjut ini kumisan biar agak dewasa lah. Salam kumis. Males cukur. Salam kumis. Ini ada nih. Ini ada Smash Blast dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ngechat kita malam hari ini. Namanya adalah Yuni. Mau nanya sama Kak Bisma, ya selama 10 tahun dalam berkarya pasti pernah ngerasain titik jenuh. Terus bagaimana cara kakak Bisma untuk bisa menyikapi itu semuanya? Ini untuk Bisma ya? Untuk Bisma. Oke. Jelas ngalamin titik jenuh. Ya itu mungkin salah satu alasannya kita sepakat untuk hiatus dulu. Daripada kita maksain dengan energi yang udah nggak sehat gitu. Mending kita ekspresin hal-hal yang nggak bisa diekspresin di Smash, ya di luar gitu. Toh akhirnya semua berkembang masing-masing dan justru balik lagi ke rumah. Jadi titik jenuh jelas ada, caranya istirahat. Udah paling bener sih istirahat. Manusia butuh istirahat lah. Kita bukan robot.
Betul sekali. Itu ada pepatah tuh, kalau kita lelah, kita istirahat, tapi jangan menyerah. Wih, mantap. Wih. Mantap, senyum, semangat. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk nih. Mana. Oke. Ini. Boleh. Oke. Malam Kak, saya mau nanya ke Kak Bisma lagi, gimana sih perasaannya bisa bertahan sampai 10 tahun ini? Dan ada nggak sih momen yang nggak pernah terlupakan, udah kejam sih sebenarnya tadi, momen yang tidak terlupakan selama 10 tahun? Smash Blast Tasikmalaya yang tanya. Iya, tadi Ada udah ya. Ismail. Apalagi ya? Apalagi? Saking mungkin bisa banyaknya diceritain jadi nggak? bingung harus cerita apa ya? Ya. Masih ingat nggak waktu pertama kali kalian ketemu, momen pertama kalian ketemu, Seven Men as Seven Heroes? Itu ketemu pertama kali canggung nggak sih kalian? Ada lu, ada Morgan waktu itu, ada Ilham. Itu momen pertama kali ketemu gimana sih? Saya nggak canggung ketika ketemu Reza, Ilham, Diki, karena memang kebetulan saya juga sering bantuin grupnya mereka. Jadi, tapi begitu disatuin tuh, saya ngerasa canggungnya kayak, ini mau dibawa kemana ya gitu. Ini saya ada di mana ya gitu. Di mana kita kan ada training camp dan segala macam, nginep di satu apartemen bareng gitu. Wah, ini serius banget ya, ini mau ngapain ya gitu, mau kayak gimana, mau dibawa kemana nih, sampai public speaking. Bingung jelas ada, tapi ketika ada respon dari publik, itu yang justru kayak, oh ternyata kayak gini ya gitu, fungsinya kenapa kita 6 bulan ada training camp, adaptasi dan segala macam gitu. Nggak langsung tiba-tiba kumpulin, ayo kita ini materinya ini, tampil gitu. Nggak kayak gitu, nggak segampang yang orang pikirkan lah. Wahai Anda yang misjudge terhadap Smash dulu, dengarkan baik-baik prosesnya, ternyata begitu susahnya, ya, dengarkan baik-baik langsung ya. Ini kita pengen nanya terakhir buat Bisma, personal achievement dari seorang Bisma untuk Smash di tahun 2020. Aduh, target. Untuk 2020 ya? 2020 karena kondisinya lagi kayak gini ya, sebenarnya banyak yang pengen dilakuin, cuman kondisinya kayak gini. Yang paling saya pengen capai sih, Smash punya mini album sih. Sama kayak saya juga lagi ngerjain solo project, jadi dua-duanya mudah-mudahan bisa jalan tanpa ada gesekan. Toh itu sama-sama di area musik universal gitu, bebas memilih. Mudah-mudahan Smash bisa jadi warna yang utuh, bukan jadi hype ya gitu, bukan latah gitu. Kita ngalamin gitu, semua boyband, semua girlband kayaknya jenuh gitu orang-orang. Silakan memilih lah gitu. Coba gini Bis, ini mungkin dari pesan dari teman-teman Smash Blast yang ada di seluruh penjuru Indonesia, lagu Cenat-Cenut yang High Heart You itu harus dibawain terus. Karena kamu tahu nggak, sekarang lagu itu tuh kayak di cover sama DJ Koplo, dan itu yang paling bikin goyang. Serius, kamu tahu nggak? Tahu kan? Itu yang sekarang di cover sama DJ Koplo buat dibawain di performanya mereka. Serius, dan semuanya goyang semuanya. Serius. Itu berkat itu juga di ulang tahun ke-9 lagu I Heart You, kita bikin versi koplo, versi remix koplo gitu di IGTV-nya Smash. Jadi ya udah iseng aja, emang relate gitu. Makanya lu harus bawain lah, setiap kali manggung harus bawain itu. Kalau bisa versi koplonya bawain lah. Mungkin itu harus disyukurin. Harus syukurin. Mungkin maksudnya mini albumnya Bisma nanti yang jadi achievement di tahun 2020 adalah remix koplo dari Smash. Oke. Kita akan dengarkan. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Bisma. Bis, thank you. Ya, ini kita nanti habis ini kita nyambung lagi sama Ilham. Habis ini nyambung sama Ilham ya. Ilham. Ya, oke. Terima kasih. Bis, mungkin bis terakhir ada yang bisa disampaikan dari Bisma buat Smash Blast di ulang tahun yang ke-10 dari Smash. Say thanks mungkin buat Smash Blast yang selama ini udah ngedukung Smash. Selain terima kasih, semoga tetap diingat, disimpan di hati kalian masing-masing dan diceritakan ke anak atau suami kalian atau keluarga kalian nanti. Suatu saat nanti. Thank you so much. Thank you brother. Thank you bro. Ya, sama-sama. Terima kasih.
Terima Ayo, kasih. yuk. Jangan kemana-mana, Yes. kita bakal sama Ilham. Ya, Halo, what's what's up? Halo. Ntar kita lihat dong Backgroundnya dekor kurang dekor atas. ala Ilham, dekor ala Ilham, Dekor Dekor ala Ilham. Ilham. dekor ala Ilham. Ah. Ya Allah, anak-anak Kita- Smash Ah, berbakat bikin menjadi yang beda dekorator, kan. coy. Kalau yang lain kan pada lurus-lurus semua, Iya. sekarang kayak pangin aja lah. Kepangin aja gitu. Lagi di rumah aja, Ham. lagi di rumah. Di rumah aja nih, nggak kemana-mana. Gimana rasanya? Udah berapa hari di rumah? Waduh, dari awal muncul datangnya penyakit itu sih. Menjaga jarak dari semuanya. Apa kesibukan yang paling sering kamu lakukan selama di rumah aja ini ngapain aja? Nonton Sekarang film pasti. yang lagi lakuin nonton film pasti bareng keluarga. Terus lebih ke quality time sih sekarang tuh. Dan Quality bareng time versi Ilham selain nonton. siapa? Lebih belajar jadi ayah yang baik untuk Iya, biasanya kan iya. perempuan ya. Biasanya kan perempuan yang ah. bukain pampers anak, apalah segala macem, pakein baju. Sekarang tuh kayak lebih oh gini tuh rasanya jadi orang ibu tuh kayak gini. Kayak gitu loh. Iya. Kamu sebelum Susahnya tuh kayak gitu. sebelum ganti popok anak asli, kamu main tutorial aja dulu. Gitu. Oh, Ada ya? emang ada tutorial ya? Ada. Ada, coba download. Ada. Anda sudah terlambat. Mungkin untuk viewers sekarang silakan download tutorialnya. Kita abis ini masuk ya. Kita abis ini bakal on air ya. Kita abis ini bakal on air. Iya. Siap. Oke, sampai. Wih, udah 100-an ya. Luar biasa. Kita akan lihat kalau begitu. Yuk. Halo, selamat malam tentunya juga buat kamu semuanya Empower yang ada di Indonesia tentu ya. Karena juga dari database kita yang udah kita masuk di WA kita, mulai dari Pangkalan Bun sudah gabung. Terus ada dari Makassar. tadi udah gabung. Nah, iya. Terus Tasikmalaya. Tasikmalaya, udah gabung. Semua gara-gara Smash. Satu dekade Yeay. Smash. Mantap. Terima kasih. Gokil. Terima kasih. Kalau tadi kita sudah sambung sama Bisma, kali ini kita sudah kesambung sama Ilham yang luar biasa juga. Tentunya juga untuk kesempatan malam hari ini. Ham, bisa disapa Smash Blast Indonesia untuk malam hari ini. Halo Smash Blast Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Alhamdulillah. Dan ini juga buat M Radio Surabaya juga sehat-sehat kan? Thank you. Alhamdulillah. Sama-sama, thank you. Tadi sebelum on air kita sempat ngobrol kan, kesibukannya apa nih Ilham? Quality time sama keluarga, nonton, terus sampai menggantikan atau ikut merasakan peran menjadi ibu seperti apa, gantiin Iya. popok, apa namanya? Nenenin enggak ya? Nenenin nggak? Enggak lah. ya? Enggak. Oh, iya, Kayak sorry, salah sorry. itu ya. Sorry. Tapi itu kan quality time versi Ilham bersama dengan keluarga. Nah, karena kita membahas seputar satu dekade Smash Oke. satu dekade, kita pengen ngulik nih quality time dari Ilham bersama dengan teman-teman dari Smash itu ngapain aja sih biasanya? Untuk apa nih? Yang sekarang apa yang sebelum-sebelumnya? Sekarang dulu kali ya. Sekarang. Yang sekarang dulu. masa yang pandemik ini. Paling baru. Sekarang tuh kayak lebih kayak pengen lagi latihan ini loh. Karena kan kita bakal ada konser secara online gitu. Bukan konser sih, lebih ke jadi ngisi acara di acara satu festival live streaming gitu. Untuk Oke, tanggalnya oke. nanti diinfokan di akun ini.
Jadi latihan Oke. gimana caranya, karena kan lewat aplikasi itu bisa delay gitu kan. Ya, Jadi betul. gimana caranya biar bisa selaras gitu suaranya. Oke. Sedangkan posisi Ilham dan juga teman-teman dari Smash yang lain berada di tempat yang beda-beda. Iya, beda-beda. Wah, gimana ya? Soalnya setahu gini, Pak. Yang sempat aku lihat adalah beberapa boy band. Let's say kita ngomong boy band di Korea, itu even dalam proses karantina mereka tetap kumpul di situ di satu ruang. Sedangkan ini kan beda-beda tuh. Susah nggak gimana tuh latihannya kalau gitu? Susah-susah gampang dulu. sih sebenarnya. Iya, ya dicoba dulu dari satu sumber suaranya yang mana dulu nih, audionya dari yang mana dulu nih. Terus ada something yang spesial nanti bakal kita tunjukin di situ dari segi performance kita yang berbeda. Gitu. Kita lihat untuk apakah antisipasi Smash akan delaynya. dance online. Oke. Itu kapan rencana bulan ini? Bulan ini atau gimana? Bulan ini atau gimana bocorannya? Bulan ini. Cuman untuk Bulan ini, tanggal pastinya nanti diinfokan sama akun Smash Ina ini. Oke. Ini aku mau nanya menanggapi pernyataan dari Bisma, tapi aku nanya ke Ilham karena durasi tidak mencukupi. Jadi Bisma tuh sempat bilang kalau intinya adalah Smash yang sekarang itu jauh lebih dewasa karena Smash Blast juga ikut dewasa. Betul. Usia Smash juga udah dewasa 10 tahun. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak sih ketakutan dari Ilham dan juga teman-teman Smash yang lain ketika kalian mungkin sedikit mengubah Smash yang sekarang dengan Smash yang dulu dibikin sedikit lebih mature secara lirik atau secara lagu, takut ada ketakutan untuk mendapat respon yang gimana gitu dari teman-teman Smash dulu, kok beda sama Smash beda yang dulu gitu, sih? padahal aku kangen yang dulu gitu. Ada nggak pikiran kayak gitu? Enggak sih, enggak ada kepikiran kayak gitu ya. Kita karena yang ditagih ke kita itu tuh sebuah karya, bukan dia pengen nge-relate ke zaman dulunya. Kita tuh lagu I Heart You yang segitu easy listening-nya, liriknya gitu kan. Jadi apapun karya yang dikeluarkan Smash mereka tuh tunggu. Itu sih yang aku baca ya, itu sih. Yes, benar. Coba kalau yang menjadi menarik lagi ketika teman-teman Smash mengeluarkan single terbaru Jati Milikku. Betul. Yang ini luar biasa adalah berkolaborasi ataupun juga featuring barengan Om Leo. Apa alasan? Iya. Apa alasan dari teman-teman Smash akhirnya, Om Leo nih paling pas nih. Apa yang menjadi alasan itu? Waktu itu tuh kita tes lapangan ya. Tes lapangan waktu itu kita kan diundang untuk di acara Synchronize. Dan itu kita bareng sama Om Leo berkaraoke waktu itu. Nah, pas Om Leo tuh kayak sebagai menjembatani kita di dunia festival waktu itu. Jadi dan kita pun kayak awalnya tuh kita ngerasa kayak aduh gimana ya, kita udah lama nggak perform gitu kan, kita latihan pun enggak waktu itu kan. Terus gimana ya caranya ya, deg-degan gimana sih deg-degannya gitu. Iya. Tegangnya gimana, terus emang masih bisa diterima gitu mungkin, atau gimana pertanyaan emang masih ini? bisa diterima, benar. Ada yang masih ingat nggak ya sama Smash kayak gitu loh, karena penonton di situ bukan penonton yang rata-rata Smash Blast pasti, karena kan kita waktu itu kan di posisi secret guest star waktu itu kita, jadi kita nggak ada yang nginfoin. Nggak ada yang tahu. Nah tiba-tiba euforianya wah parah sih, parah banget. Mereka pecah banget, mereka nyanyi. Dan mungkin ada salah satu yang nggak suka pasti, tapi nyanyi semua. Kita kasih tahu orang-orang yang dulu jibir Smash itu sebenarnya adalah Smash Blast sejati. Betul. Mereka tuh nyanyi dalam kamar, serius. Hey, buat haters dari Smash ya, ketahuilah. Jujur akui kalau Anda lebih hafal lagu Smash dibandingkan dengan Smash Dance. Sama goyangan-goyangannya juga kali, coy. Iya enggak? Waduh, ini kenapa nih? Koreksi bahasa koreksi di kita. Oke. Nyambung, masih nyambung nggak? Oke. Ham, masih denger Ham? Masih denger nggak kira-kira Ham? Halo? Masalah koneksi di Kata IB. Coba kita sambung lagi. Kita sambung lagi. Coba. Sorry yang Bawar, sorry. Kita tidak akan menyerah yang Bawar. Yes, oke. Masih sebentar. Kita mau sambungin dulu. Smash Ina. Lagi offline ini dia. Nanti kita bakal sambungin lagi tentunya. Sabar dulu. Kita belum tuntas ngobrol bareng Ilham. Mana nih? Oke. Sabar dulu ya yang Bawar ya. Coba ya, kita konekin dulu ya. Sorry. Lagi putus tadi. Lagi enak ngobrol tadi. Iya. Putus. Bentar, kita tunggu nih. Ilham.
Oh, lagi enak-enaknya belum ke puncak tadi cuy. Mana sih? Ini masih kita nungguin jawabannya Ilham padahal. Oke. Sorry ya Empower. Coba Kita mau- kontak dulu, barangkali ada yang mau nitip nanya pertanyaan Oh ya, buat silakan. Ilham, boleh deh. Kita boleh kasih kesempatan buat Empower yang Ya. pengen tanya di WA kita boleh di @mradiosby di 0811341988 tentunya. Ya, Wow. banyak sekali ini bakal dijawab sama Ilham semua di sini. Dari Sidoarjo sudah muncul, terus Suka-dukanya Malang juga udah muncul. Gokil. Yes. Kita tunggu koneksi dari Smash Ina. Mm-mm. Buat kamu yang itu sudah ada tadi. Apa tadi? Yang verifikasi. Tuh. Oh, masuk lagi. Silakan. Coba kita akan masuk lagi. Sorry Empower keputus. Sorry Smash Blast keputus sejenak. Kita bakal sambungin langsung sama Ilham. Ini yang sekarang lagi bangga banget jadi sosok ayah yang Betul. sebenarnya, di mana dia akan menggantikan istrinya untuk sementara waktu untuk menjadi bapak yang baik-baik. Oke. Apakah nanti anaknya akan menjadi the next Ilham Junior? Aduh lagi enak-enaknya tadi. Iya. Ngomong sama Om Leo, ngobrol sama kenapa akhirnya mereka ngajak ini. Tapi keren ya ternyata Ininya Smash. banyak. Smash Blast tahan dulu, tetap stay tune di @mradiosby karena saat lagi kita bakal tersambung sama Smash Ina. Betul. Ini pertanyaan-pertanyaannya Pertanyaannya kita banyak tampung. sekali. Kita keep dulu Empower. Sambil kayaknya kita juga lagi nunggu koneksi-koneksi yang ada. Sedang memanggil. Ini dia Coba, request. lagi masuk lagi nih. Ulang lagi. Oh, ini tutup. Sip. Coba ya. Oke, sabar ya Mawar ya. Udah banyak yang masuk, WA-nya juga udah banyak yang masuk. Ini Akhirnya dia. ada Kamu lagi, suaranya alhamdulillah. juga. Tadi nggak ada suaranya. Iya, bener. Angkat dulu handphonenya. Oh iya. Kayaknya Om Leo mendengarkan obrolan kita malam Kamu hari lihat ini. mendengar obrolan. Terus kupingnya panas Lanjut ya, terus lanjut dia ya. jadi hacker gitu. Lanjut tadi ngomongin soal Om Leo. Kenapa Gimana? pilih Om Leo? Akhirnya Ya, iya. dia cek ombak, terus ngelihat Iya, cek ombak, euforia terus- dari Nah, pas cek euforianya oke, aman, terus kayak tim dari manajemen Smash untuk kayaknya cocok nih kita berkolaborasi sama Om Leo. Dan Om Leo pun menyetujui itu. Gitu. Oh, Akhirnya oke. akhirnya terbuatlah sebuah karya jadi milikku yang dimana Om Leo yang kita nggak pernah dengar Om Leo tuh nyanyi di Good Electric, terus sekarang tuh di lagu Smash jadi milikku dia nyanyi. Om Leo menjadi personil ke-6 dari Smash. Mantap. Kita akan tunggu Om Leo di mini album. Apakah Om Leo akan ada lagi menggunakan kostum yang sama dengan member-member dari Smash? Ya, ini kita juga buka pertanyaan, Ya. pertanyaan buat Ya, ya. Empower atau juga Smash Plus yang sudah mau tanya sama Ilham untuk kesempatan malam hari Oke. ini. Kita mau baca dulu buat Ilham ya. Ya. Siap. Ini ada ini dulu kali ya dari Ance Feby Smash Blast Sidoarjo. Halo Anca. Oh ya Kak, suka dukanya di Smash selama 1 dekade ini apa Kak Ilham? Suka dukanya apa nih? Selama 1 dekade, selama 10 tahun suka dukanya. Sebuah perjalanan yang rumit sih sebenarnya. Rumit Mungkin banget salah karena satu yang duka itu yang diceritain sama Bisma tadi. iya itu mungkin Waktu tahun mungkin baru. itu salah satunya kali ya yang waktu tahun baru ya. Tadi aku sempat nonton Iya. Bisma ngomong sih pas bagian itu. Nah, terus itu apa ya? Ya gimana mental sih kita melatih mental sih. Cuman dari situlah kita belajar gimana dari sisi pendewasaannya untuk menyikapi cyberbullying kayak gitu sih. Oke. Nah, terus kalau untuk sukanya sendiri tuh kayak kadang ada momen-momen lucu gitu loh. Bukan dari segi Smash-nya aja, tapi dari segi Smash Blast-nya. Jadi Ya. Apa kita tuh? tuh biasa kalau gimana sih rasanya kita tuh 10 tahun nyanyi dengan lagu yang sama kan. Terus akhirnya yang dari awal dari tahun pertama kita serius nyanyinya, ngedance-nya, terus dari tahun-tahun berikutnya kayak mulai nyanyi tapi nyanyi serius kayak dibikin bercanda-bercanda kayak gitu kan. Tapi di saat itu tuh momen-momen Smash Blast juga ikutan ada yang lucu juga. Jadi waktu itu kita pernah perform di, aduh aku lupa di daerah mana, cuman dia tuh
mungkin badannya kurus banget karena kan itu barikade besi kan agak gini kan model ini Iya. kan besi. Cuman dia bisa masuk gitu, bisa masuk keluar masuk pura-pura pingsan untuk ngeliatin kita secara langsung di depan panggung. Gokil. Kayak gitu. Itu lucu banget sih parah. Kita tuh di atas panggung sampai ketawa-ketawa gitu, ada yang sampai nggak nyanyi gitu kan gara-gara ketawa itu. Bisa dibikin untuk strategi terbaru ya. Oke. Iya. Katanya Salam buat Queen katanya. salam buat Queen katanya. Salam buat Queen. Oke, siap. Queen udah tidur. Ini ada Smash dari Malang yang pengen tanya. Itu pertanyaan buat Ilham dong Kak. Selama Smash belum comeback atau dengan kata lain ada vakum. Ya. Per member itu kegiatannya apa sih? Kita juga mungkin para Smash juga pengen tahu ketika ini benar-benar yang apa namanya pengen penataan atau sebenarnya Dengan kesibukan sendiri-sendiri. Kalau Ilham sendiri sibuk apa waktu itu? Waktu itu Ilham sibuk dengan syuting sinetron, terus beberapa syuting sinetron, FTV, terus main di 2 film juga waktu itu. Terus bikin karya sendiri juga single waktu itu buat ngisi-ngisi waktu sih sebenarnya. Sama konten YouTube, bikin YouTube. Okay. Ilham sebagai YouTuber, ayah dan juga YouTuber sebentar lagi ya. Mantap. Okay. Terus ada lagi mana ya? Ini. Ada niatan reuni nggak? Udah reuni sih. Ada niatan reuni Nanti buat 7 orang lagi nggak? Reuni akbar kayaknya nanti. Nah, ini bener ada yang nanya nih, Ilham. Ini ada. Ini kita lagi reuni. Ada yang nanya, ada. Ini sekarang lagi program reuni sih sudah ya. Program reuni. Kita kan karena berhubung ada kondisi COVID-19 ini, jadi kita kayak oke lah kita reuninya ditunda dulu sementara. Kita lebih baik stay at home dulu. Gitu sih. Oke. Kita akan ngelihat ya. Ini kan dengar-dengar katanya ketika pembuatan video klip Jadi Milikku, lagu dari Smash barengan sama Om Leo itu, teman-teman Smash ini tidak semuanya dikasih tahu soal konsepnya. Datang aja pokoknya shoot aja. Ilham termasuk yang nggak dikasih tahu nggak? Iya, bener sekali. Serius. Bener, jadi kayak bisa orang kayak take video. Kita ngapain nih, skripnya ngapain? Ini. Ada brief lah ya. Iya. Ilham, ini skripnya ngapain? Deh. Yuk. Kita tuh sampai di H-1 aja kita tuh nggak ada yang dikasih tahu konsepnya seperti apa. Sampai di hari H pun kita storyboardnya seperti apa kita nggak dikasih tahu. Cuman kita tuh disuruh bawa waktu itu sepatu putih atau apapun atasan atau bawahan yang putih itu tolong dibawa. Itu doang. Gak ada lagi. Oh serius? Iya serius. Wow. Cuman dikasih tahu dress code-nya aja, coy. Terus ketika videonya udah jadi dan kalian udah nonton, gimana ekspektasinya, reaction-nya? Di luar dari sisi orang sudut pandang yang negatif, aku tuh malah ngelihatnya yang positifnya. Karena di sini tuh kayak kita tuh aku yang sebagai member Smash tuh pas lagi ngejalanin proses syutingnya kayak ngelihat hampir ngeluarin air mata gitu karena di salah satu scene video klipnya Smash Jadi Milikku ini ya. Oke. Waduh, Pak, nggak muncul lagi suaranya, coy. Halo? Ham? Ini koneksinya kita, Pak? Ini ya? Halo? Ham? Dengar nggak suara kita? Suara kita kedengeran? Suara kita? Kedengeran, Ham? Ilham? Coba kita sambungin lagi. Ham. Oke. Iya, nanti kita sambungin lagi deh kalau gitu. Oke. Ini ada nih. Oke, coba. Ada nggak? Nunggu juga ya. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir, sesi terakhir nih. Dengan Smash Kina nih. Kita bakal sembari siapin dulu lagunya, Sa. Kita juga nunggu Smash Kina nyambung lagi. Ada sesi pertanyaan terakhir tuh ya. Sabar buat kamu. Ada mungkin buat kamu yang baru stay tune atau pantauin kita langsung aja boleh tanya di 0811341988. Buat kamu yang lagi dengerin on air, kita lagi live IG barengan teman-teman Smash di 1 dekade Smash. Selamat malam buat Smash Blast Indonesia. Selamat malam buat Smash Blast Surabaya yang sudah stay tune juga untuk kesempatan malam hari ini. Kamu lagi dengerin live Instagram kita barengan teman-teman Smash. Ada Bisma tadi dan kali ini kita lagi tersambung dengan Ilham.
Tutupnya dulu boleh. Nanti aja dulu ntar buat closing-nya aja boleh. Ntar sambung dulu. Yes, kamu masih boleh bertanya karena masih ada satu sesi barengan Ilham. Betul. Untuk kesempatan malam hari ini. Tentunya untuk kesempatan malam hari ini boleh tanya langsung di WA kita 0811 3400 988 atau di line official boleh @mradiosby. Ya. Kamu bisa cek IG kita di YouTube juga boleh, di Facebook juga bisa. Yes, kita lagi coba lagi koneksi buat sama Ilham ya. Nah, akhirnya. Baik lagi. Gitu ya sekarang Instagram. Tahu itu. Iya. Baik lagi tadi pertanyaan. Aku dari sore kayak gitu mulu emang. Enggak tahu iya. kenapa. Oh iya. Lagi batas limit. Kayaknya karena memang dalam proses di rumah aja, jadi kebanyakan orang make Instagram dan lain sebagainya. Oh, iya sih. Jadi bisa. Mungkin ya, sekarang sedang berunding ya. Smash lagi standby. Kita harus melihat. Tapi kita masuk ke lagi gitu. Tapi kita pengen tahu jawaban dari seorang Ilham menanggapi kalau misalnya nih masih akan ada haters pasti akan selalu ada. Tapi kita pengen tahu cara menanggapi Smash yang sekarang itu kayak gimana nih? Kalau misalnya seandainya haters ini akan tetap selalu ngikutin terus, pasti. akan ada langkah-langkah lebih lanjut, mungkin direspon atau mungkin didatengin terus diajakin ikutan audisi member baru Smash atau gimana? Enggak sih, lebih ke kalau Ilham sendiri sih untuk ngatasin hal itu ya nggak ngapain harus didengerin sih. Malah dijadikan motivasi untuk membuat karya yang baru dan membuat prestasi yang baru sih. Betul. Itu udah cukup untuk mereka diam. Iya. Mentalnya udah pada kuat sebenarnya kan. Iya, coy. 10 tahun, coy. 10 tahun biasa. Ham, ini ada request nih, Ham. Tadi kita nggak sempat Bisma suruh nyanyi. Iya. Ini kebetulan waktu kamu lagi live bareng sama kita ada yang request kamu suruh nyanyi sepenggal lagunya Smash. Boleh dari yang lama sama yang baru. Iya. Dua lah. 3 deh. I Heart You, Senyum Semangat sama Yang Jadi Milikku. Iya, 3. Boleh ya? Dikit Boleh aja, ya? dikit aja. 3 lagu Iya. sepenggal itu ya. Sepenggal, boleh. Yang mana dulu? Serah. You I Heart You dulu know me so well, girl I need you, girl I love you, girl I heard you, I know you so well, girl I need you, girl I love you, girl I heard you. Alright. Senyum semangat. Oke, lumayan. Jadi challenge. Buat obat kangen nih. Senyum semangat. Oke. Go. Senyum semangat. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi, singing all day long. Semangatku tak akan pernah patah lagi, dancing all night long. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu. Lagu masih dong. Mau dijelasin sampai scene videonya tempatnya kayak gimana, bajunya pakai dress code apa aja. Ingat dong. Tenang. Nice. Lanjut lagu terbaru Jadi Milikku. Lagu terbaru nih. Haruskah ku kecup dirimu agar kasihmu marah dan cemburu hingga dia pergi dan tinggalkan dirimu. Kan ku buat kamu jadi milikku, kasih. Wah. Mantap. Lagu di ref Jadi Milikku ini tuh Ilham ambil yang bawah sebenarnya. Okay. Jadi ambil yang tinggi itu sebenarnya Rafael. Jadi maaf ya, Ilham nggak nyampe. Oke. Rafael. Nggak apa. Cuma aku ngerasain tidak ada pembeda sebenarnya. Cuma memang liriknya aja yang lebih. Betul. Kan? Liriknya itu lebih sesuai dengan KBBI ya. Iya. KBBI ya. Ya silakan coba daripada Nino. Kayaknya yang bandel ini Nino yang bikin nih. Gokil. Oh ternyata memang nggak cuma sama Om Leo aja ya. Jadi sama Nino pun juga ikutan terlibat di. Atau sama siapa aja? Yang menciptakan lagunya Jadi Milikku ini tuh ada 3 orang. Lale, Ilman, Nino, 3 serangkai itu. Oke. Nino ini di bagian lirik kan, bagian lirik yang sangat
bandel-bandelnya itu, terus dibantu sama musik-musik yang sangat nakal dari instrumennya si Lale dan Ilman. Oke. Mantap, mantap, mantap. Oke, terakhir nih, harapan di 10 tahun Smash. Ya. Buat Smash sendiri, buat personil Smash dulu nih. Buat personil Smash dulu. Semoga semua Smash, semua anak-anak Smash ini mempunyai energi yang sama kayak dulu. Terus apa lagi ya? Yang Waduh, putus-putus lagi, coy. Waduh, putus-putus lagi. Ya, putus-putus lagi. Ya. Putus-putus lagi. Kita. Oke. Gimana nih? Oke, Gimana? thank you kali ya. Terima kasih Ilham. Terima kasih thank you banget. so much. Thank you banget. Thank you Sorry so much. kalau misalnya nggak bisa dengar suaranya. Terima kasih banyak. Thank you Terima so kasih much, Ilham. banyak. Sukses terus, sukses Siap. untuk Smash, untuk Ilham Bisma dan teman-teman Smash yang lainnya. Oke. Dadah, terima kasih banyak. Thank you. Salam buat teman yang lain.